lucu-lucu. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle kabinet untuk kedua kalinya Senin 8 September kemarin. Reshuffle pertama dilakukan pada 19 Februari lalu saat mengganti Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satrio Sumantri Brojonegoro kepada Profesor Brian Yulianto. Di reshuffle kedua ini, Presiden Prabowo melantik Purbaya Sadewa menggantikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Ari. Dan Muhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menggantikan Abdul Qadir Karding. Selain itu, Presiden juga melantik Gus Irfan Yusuf dan Dhanil Anzar Simanjuntak sebagai Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umroh. Sementara itu, untuk Menteri Koordinator Politik dan Keamanan yang sebelumnya dijabat Budi Gunawan, serta Menteri Pemuda dan Olahraga Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo, Presiden akan melakukan pelantikan secara terpisah. Lalu, apakah reshuffle ini dapat menjawab tantangan Indonesia ke depan? Dan akankah langkah Presiden Prabowo ini dapat menjawab kepuasan publik? Wih, ini setelah reshuffle kemarin yang paling menarik ada bacain komen netizen. Sembari lihat pasar seperti apa nih, pasar saham nih. Nah itu dia, ada respon negatif ternyata dari pasar ya pas pergantian menteri kemarin, terutama Menteri Keuangan yang menjadi sorotan. Karena kita sudah 13 tahun bersama dengan Sri Mulyani. Betul, tapi juga ada yang mencoroti apakah ini kemudian ada pergeseran konstelasi politik. Karena ada beberapa nama besar di sana, ada Sri Mulyani bahkan juga Budi Gunawan. Nah ini kita coba akan bahas bersama dengan narasumber kami sudah hadir di studio bersama dengan kami. Ada Prof. Gunggun Herianto, Guru Besar Komunikasi Politik UIN Jakarta. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, waalaikumsalam Mbak Maria, Mas Reza. Senyumnya udah multi makna nih kayaknya. Kita bahas nanti ya. Dan juga ada ekonom Indef, ada Mas Abra Talatov. Halo Mas. Pagi Mbak, pagi Mas. Terima kasih sudah hadir. Nah kita ingin nanti kulik-kulik nih ya, netizen komentar sadisnya biasa kayak apa nih. Ada Bang Gian Kurniawan, senior analis lembaga Drone Emprit. Halo Bang. Pagi Mbak, Pagi. Mas. Ya, Oke, langsung ke Prof. Gunggun. Prof. Gunggun, kalau kita ngelihat kemarin dari nama-nama ini, apakah memang nama yang dipilih Pak Prabowo ini yang memang track record kerjanya harus diganti atau untuk meninggalkan bayang-bayang masa lalu nih? Wah itu dia. Menurut saya Pak Prabowo mencoba untuk mencari titik keseimbangan baru. Karena butuh harapan sekaligus menjaga kepercayaan. Trust sama hope itu dua kata yang diperlukan sekali pada saat turbulence kemarin sudah terjadi. Peristiwa politik, keamanan, yang kemudian di penghujung Agustus itu menimbulkan kesan sekaligus realitas ketidakpastian dan ketidaknyamanan. Betul ya? Dan itu terasa sekali bukan hanya di Jakarta, tapi hampir di Nusantara. Sehingga kemudian diperlukan langkah cepat, taktis, sekaligus nanti membawa harapan teknokrasi baru pada pemerintahan Pak Prabowo. Sehingga saya lihat ada dua. Satu dimensi politis, yang kedua dimensi teknokrasi. Reshuffle itu tidak akan pernah bisa dilepaskan dari atmosfer politiknya. Kenapa? Karena bersifat, itu kan sirkulasi elit. Sirkulasi elit itu Mbak Maria, Mas Reza, itu pasti bersifat interdependent. Mutual interdependent. Jadi satu bagian berubah pasti akan menyebabkan perubahan di bagian-bagian lain. Termasuk misalnya orang mengesankan apakah ini ya nama-nama mencoba untuk Pak Prabowo tampil lebih optimal dengan kabinetnya di bawah komando dia, begitu. Ya itu tidak bisa di bawah komando ya? Iya, artinya begini, kan ada menteri-menteri yang bawaan juga dari nama-nama yang dulu membantu Pak Jokowi. Sebut aja Pak SMI, Bu Sri Mulyani, Bu SMI, kemudian Pak Budi Ari, kemudian juga dalam konteks ini Pak BG juga. Kemudian juga kalau kita lihat ya Dito juga. Nah artinya beberapa nama yang kemudian di reshuffle itu apakah bisa kita nafikan aspek politiknya? Tidak bisa. Ya artinya sah-sah saja ketika misalnya sirkulasi elit ini juga bagian dari mengoptimalkan ya fungsi hak prerogatif presiden dalam membentuk
kabinet yang dikehendakinya. Ya, ya. Sebut aja reshuffle ini adalah bagian dari cara Pak Prabowo membentuk tadi titik keseimbangan barunya. Yang kedua, teknokrasi seperti misalnya nih, kemarin kan ada persoalan-persoalan seperti ekonomi yang menjadi tuntutan masyarakat banyak ingin diperbaiki. Nah, Bu Sri Mulyani menurut saya sudah lama sekali ya di kabinet dan harapan terus menurun begitu, sehingga kemudian butuh menurut saya rebound nih. Tapi kan secara integritas, Iya. secara kemampuan, secara track record bagus. Ya kalau kita lihat kan kemarin terutama menjelang-jelang akhir ini kan muncul tuntutan yang begitu dahsyat terutama di wilayah ekonomi ya, karena ada keberbedaan antara apa yang dipikirkan dengan yang dirasakan di masyarakat, betul ya, seperti naik pajak yang tinggi, kemudian juga pasar dalam banyak terus melemah begitu ya. Nah sehingga kemudian dibutuhkan sosok-sosok baru gitu di kabinet. Salah satunya ya tentu ya kalau kita lihat isu ekonomi yang kemudian mendapatkan kritikan tajam, sepertinya Pak Prabowo menghendaki ada perubahan orang. Dan itu dilakukan kemarin di reshuffle. Kemudian keamanan dan hukum, kita lihat Pak BG ya tentu berpunya tanggung jawab besar ya. Pada saat rentetan kasus ini muncul, mencuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan juga dari evaluasi terhadap kinerja di bidang politik dan keamanan. Sehingga kemudian wajar juga diganti. Nah Pak Dito misalnya ya tentu kan ada KPI sekaligus juga atmosfer politiknya, misalnya soal kalau politiknya gimana pun tidak bisa dilepaskan dari proses penegakan hukum di keluarga terdekat misalnya. Dan ini juga tidak bisa dilepaskan juga dari bacaan pada saat reshuffle itu terjadi. Kalau Budi Ari belum. Pak Budi Ari kan juga banyak dituntut oleh khalayak kan. Selain performa juga tentu di banyak blunder ya yang sudah mungkin kita sering dengar dari pernyataan-pernyataannya, termasuk juga saya lihat kedekatan politik asosiatif yang kuat pada Pak Jokowi juga. Lagi itu nggak bisa dinafikan ya? Tidak bisa dinafikan. Tadi makanya saya selalu bilang seluruh sejarah reshuffle itu selalu ada dua dimensi, politik dan teknokrasi. Itu dia teknokrasi, jelas tadi jelas, apalagi politiknya juga secara gamblang. Tapi yang menarik dari pernyataan Prof. Gun Gun tadi adalah ini adalah ada dua hal, ada trust dan juga harapan dari reshuffle ini. Apakah kemudian pasar saham kita juga merasakan hal yang sama, Mas Abra? Ya, kalau ada harapan dan juga kepercayaan lebih di sana. Iya, jadi memang sebetulnya ekspektasi terhadap reshuffle ini kan sudah mulai muncul jauh-jauh hari ya, terhadap postur kabinet khususnya di bidang ekonomi. Nah, sebetulnya ketika ada rumor bahwa Bu Sri Mulyani pernah meminta resign atau mundur, itu kan sebenarnya prakondisi yang dimana pasar sebetulnya sudah bisa mengantisipasi nih ketika nantinya akan terjadi reshuffle. Nah, tetapi yang ditunggu kan bukan hanya reshuffle terhadap Menteri Keuangan, tetapi siapa sosok yang menggantikan. Nah, ketika muncul nama Pak Purbaya kemarin dan memang sangat mendadak, bahkan beliau sendiri mengatakan baru dikabari jam 1, tidak ada ekspektasi akan ditunjuk. Ya wajar ketika pasar merespon secara negatif. Di hari pertama kemarin sampai penutupan pasar modal minus 1-2%. Memang dalam jangka pendek itu sangat wajar. Nah, tetapi yang paling penting adalah di samping sosok yang diganti, yang ditunggu-tunggu oleh pasar adalah apa terobosan yang akan dilakukan oleh Menteri Keuangan yang baru. Kebijakan apa yang membedakan dibandingkan dengan kebijakan yang dilakukan oleh Bu Sri Mulyani. Ini kan yang mestinya dikedepankan atau ditonjolkan oleh Menteri Keuangan yang baru khususnya. Jadi justru yang alih-alih bisa memberikan keyakinan ataupun sentimen positif terhadap publik, yang kita dengar kemarin 1x24 jam justru statement-statement yang agaknya cukup blunder. Itu bikin tambah turun lagi. Bikin tambah turun lagi dan memang agak khawatir nih masyarakat, kalangan pelaku usaha terhadap kira-kira nantinya respon ya dari Menteri Keuangan baru terhadap masukan-masukan dari pasar atau publik akan seperti apa. Memang muncul kalau dalam pribadi saya memandang ada kesan Menteri Keuangan baru ini Pak Purbaya cukup mensimplifikasi atau mengentengkan persoalan. Nah, jadi memang ini ada kekhawatiran, tapi paling tidak ya harus nanti ditunjukkan dengan secara teknokrasi. Ini kan sekarang siklusnya sedang ada pembahasan RAPBN 2026 antara pemerintah dan DPR. Nah, kita menunggu-nunggu nih kira-kira
hal apa saja yang akan dipropos oleh Menteri Keuangan yang baru, dibantu oleh Wamen dan jajaran di Kementerian Keuangan. Yang jelas, kalau saya memandang pilihan Pak Prabowo terhadap Pak Purbaya, selain tadi faktor politik pasti ini jadi jalan tengah. Kenapa Pak Purbaya yang dipilih? Yang kedua adalah saya memandang Pak Purbaya barangkali memang sosok yang dianggap cukup akomodatif ataupun kompromis terhadap seluruh ekspektasi atau keinginan dari pemerintah, khususnya Pak Presiden terhadap program-program prioritas beliau seperti MBG, kemudian juga koperasi Desa Merah Putih, sekolah rakyat dan sebagainya. Dianggap barangkali Pak Purbaya ini bisa lebih akomodatif dan gerak cepat untuk bisa mengeksekusi berbagai program-program utama Presiden. Nah, tetapi tantangannya ke depan pastinya tadi bagaimana ekspektasi pasarnya harus dijaga betul-betul oleh Pak Purbaya. Apalagi kan ekspektasi pertama ini kan kesan pertama. Ya, apalagi dengan pernyataan-pernyataan yang cukup menarik ya. Iya, Bang Abra tadi cukup menarik. Tadi Bang Abra bilang terkesan seperti menyepelekan begitu ya apa yang terjadi. Tapi kan dia sempat mengeluarkan statement bahwa sudah beberapa kali mengalami krisis begitu ya. Kalau dari track recordnya, bagaimana? Apakah memang ya sesuai dengan harapan bisa mengalami krisis, bisa menyelesaikan krisis yang terjadi. Kenapa sentimennya begitu negatif gitu diterima pasar? Kalau kita melihat track record beliau, portofolio beliau sebetulnya sudah mumpuni ya, dari sisi latar belakang pendidikan, kemudian dari sisi pengalaman bekerja dia juga lama di pasar, kemudian di pemerintahan juga sudah beberapa periode. Artinya dia kan sudah mengetahui persis proses bisnis secara birokrasi, teknokrasi, dan juga siklus anggaran dan sebagainya sudah paham. Nah, cuma memang minusnya kemarin adalah bagaimana cara berkomunikasi kepada publik. Karena dadakan kali, karena kan baru jam 1 siang ya. Iya, ya itu mungkin yang perlu kita ingatkan ke Pak Purbaya agar lebih baik lagi menjaga komunikasinya. Jadi alih-alih dia memberikan statement yang blunder, saya pikir mestinya dia hemat statement dulu aja. Tidak perlu banyak mengeluarkan blunder-blunder. Justru dia tunjukkan dengan nanti kira-kira kebijakan apa yang akan cukup inovatif ke depannya dari sisi fiskal, apa yang akan membedakan, dan persoalan-persoalan fundamental di fiskalnya ke depannya dari sisi penerimaan negara, dari sisi belanja, kemudian dari sisi pembiayaan atau utangnya apa, terobosan apa yang akan dilakukan. Ini justru publik, market menunggu itu. Jadi kita harapkan ya Pak Purbaya tidak lagi mengeluarkan statement-statement yang blunder. Apalagi kemarin ditambah yang rame kan tuntutan dari publik ya. Katanya itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu, hidupnya masih kurang. Waduh, ini kalau udah ngomongin rakyat kan sensitif ya, Prof. Ini mengaruh nggak nanti bagaimana kemudian konstelasi politik di Kabinet Merah Putih? Iya, ini yang saya setuju soal harus hati-hati, apalagi tadi ada diksi-diksi yang problematik di persepsi halayak itu sangat gampang ditwist di macam-macam kanal. Benar. Makanya keajegan dalam narasi fokus pada kinerja, kerja-kerja teknokrasi itu harus lebih dikedepankan dibanding pernyataan-pernyataan, apalagi sensitivitas retorisnya lemah. Ingat ya, sekarang publik lagi marah. Publik lagi ekspektasinya itu luar biasa, berharap ada perbaikan. Tuntutan sana sini, betul ya Mbak Maria? Dan salah satu yang kemudian dikehendaki oleh publik adalah perubahan yang jauh lebih baik. Jangan kemudian gap yang terus lebih menganga. Nah, makanya pilihan diksi, pemahaman konteks sekaligus sensitif ya terhadap situasi yang terjadi, itu yang harus lebih dikedepankan dibanding kemudian bermain retorika, apalagi retorikanya problematik gitu. Waduh, problematik lagi saya. Tapi benar-benar menarik karena belum ada 24 jam dilantik tapi ternyata cukup kontroversial. Kira-kira bagaimana tanggapan dari netizen? Nanti Bang Yan bisa jawab usai jeda ya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tahan dulu Bang.